Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, saya pernah khotbah di lantai 1, tetapi di tempat ini baru pertama kali. Ya, kalau orang bilang mah penglaris sekali. Nah, saudara, ya saya nama Sugiarto. Saya ajak istri saya, ya, saya nggak tahu duduknya di mana. Ya, istri saya senang sama saya karena saya orang kaya. Sugiarto. Ya nah, orang kaya. Itu orang Sugiarto itu kalau orang Jawa bilang orang kaya. Sugi banyak, Arto harta. Soeharto kalah. Soeharto itu hartanya cuma baik, tapi saya orang kaya. Nah, saya senang sama istri saya. Ya, karena dia indah dan jaya, karena itu saya terlena. Namanya Lenda Indah Wijaya. Ya itu, tahu istri saya di mana ini? Saya cari di belakang. Coba yang mengaku istri saya berdiri. Itu dia. Yang lain jangan, ya nanti saya digembalakan khusus. Jadi yang mengaku istri saya berdiri, sudah berdiri ya. Yang lain bukan istri saya jangan berdiri. Nah, baik saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, pada saat ini kita berbicara dengan tema gandum yang bertumbuh di tengah ilalang atau lalang. Ini tema merupakan satu kelanjutan dari tema yang lalu, penabur yang setia. Jadi saya mau sinkronkan, saya khotbah di tempat lain, saya nggak sebutkan namanya, dan bagaimana kita menjadi penabur yang setia. Membutuhkan satu pengelolaan talenta, mengembangkan talenta, keahlian yang kita miliki, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, secara mental, karakter, kita harus bersabar, kita setia, kita punya pengharapan. Yang ketiga, adanya peranan Roh Kudus. Sebab di dalam sejarah gereja, daerah Sunda dikenal daerah yang cadas. Ya, itu adalah peranan Roh Kudus. Kita sudah menabur, tapi Roh Kudus yang bekerja. Nah, saudara, tema yang lalu itu adalah bagian daripada misiologi, membawa misi. Tema saat ini adalah gandum yang bertumbuh di tengah ilalang. Ini berkaitan dengan pastoral. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah himpitan, gandum di tengah himpitan ilalang. Bagaimana dia bisa survive, bagaimana dia bisa hidup. Ya, saudara, inilah bagian tema saat ini. Nah, baik Bapak Ibu, ini judul Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalimat ini bukanlah kalimat yang asing bagi kita. Karena kita sering nyanyikan dari Mazmur 23 ayat yang pertama. Bahkan kita punya tambahkan Tuhan gembalaku yang baik. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, itu sering kita nyanyikan. Nah, saudara, ini menjadi satu tema di dalam kehidupan kita, moto kita. Tetapi saudara, ada satu pertanyaan, di mana dalam situasi apa, dalam kondisi apa kita bisa mengucapkan bahwa Tuhan adalah gembalaku, tambahin yang baik. Boleh Bapak Ibu, saudara-saudara mau menyampaikan pesan. Kapan sih kita ngomong? Kalau kita katakan Tuhan itu gembala kita yang baik. Ya, silakan saja Bapak Ibu. Yang terdekat mau ngomong apa nih, sang leader? Kalau kita ngomong Tuhan gembala yang baik, dalam kondisi apa? Ada? Ini bedanya GKI dengan gereja lain. Kalau GKI mikir dulu.
Ya, mungkin takut salah, tapi kalau gereja online langsung spontanitas gitu ya. Ada yang komentar, saat kapan kita ngomong Tuhan itu gembala yang baik? Nah saudaraku, seringkali kalau kita mengatakan Tuhan adalah gembala yang baik adalah di saat-saat kita senang, di saat kita bahagia, di saat kita mendapatkan jabatan yang baru, kita mendapatkan gaji yang besar, begitu ya. Nah ini yang sering kita ucapkan saudara, sadar atau tanpa sadar kita ucapkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami kesulitan, langsung kita dapat jalan keluar, kita katakan bersaksi, aduh Tuhan itu baik, Tuhan itu gembala yang baik, bagaimana Tuhan menolong kita, betul? Nah saudara-saudara, sebaliknya ketika, kok jadi miring? Oke. Sorry. Selanjutnya saudara, bisakah kita mengucapkannya di saat kita menderita, ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita dalam keadaan terhimpit? Sanggupkah, bisakah kita mengatakan, oh Tuhan itu gembala kita yang baik? Nggak gampang Bapak Ibu. Kenapa saya katakan nggak gampang? Mungkin bisa. Karena manusia secara psikologis mempunyai kecenderungan bahwa manusia melakukan sesuatu berulang-ulang kalau itu menguntungkan, kalau itu mendatangkan kebahagiaan. Sebaliknya ketika manusia di dalam menghadapi penderitaan, maka manusia tidak mau melakukan sesuatu berulang-ulang. Itu secara psikologis. Ya. Nah saudaraku, saya mengutip cerita kesaksian dari seorang bapak yang sudah lanjut usia. Anaknya meninggal di usia 55 masuk 56. Dia seorang bapak yang anaknya ini berprestasi. Tanggal 12 Juni mau dibawa ke Singapura untuk berobat. Apa jadinya? Kondisinya minggu malam drop, dibawa ke rumah sakit, sore jam 4 meninggal. Si bapak ini berkata, untung puji Tuhan tidak meninggal di Singapura. Padahal kehilangan, padahal mengalami kesedihan, tetapi masih mengucapkan, Tuhan terima kasih. Ada sesuatu yang positif di tengah-tengah penderitaan seperti itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, di sinilah yang mau saya katakan bahwa nggak gampang kita mengucapkan Tuhan itu adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku ketika kita lagi menderita, ketika kita lagi susah, ketika kita ada persoalan. Iya kan? Bahkan kita bisa meninggalkan Tuhan. Ya, saudara, Yesaya pasal 40 ayat 27. Kok di televisi Bapak Ibu tidak ini? Saya lihat monitor tidak komplit. Oke, saya ulang. Oke. Begitu lagi. Baik. Saudara, di dalam Yesaya 40 tadi kita baca 44 ya, ayat 6 sampai dengan 8. Yesaya 40 berbunyi demikian, jadi hai umat Israel, mengapa engkau berkeluh kesah seolah-olah Tuhan Allahmu tak tahu engkau susah, seolah-olah ia tidak mengindahkan nasibmu dan tidak memperhatikan hakmu. Dalam konteks apa Yesaya 40 dan Yesaya 44 berbicara? Kita tahu bahwa umat Israel berada di tengah-tengah pembuangan.
Di tengah-tengah pembuangan hidup yang terasing, hidup bukan budayanya, hidup tidak enak, mungkin menderita, ditekan, ditindas oleh bangsa lain. Nah saudara, disitulah umat Israel mengeluh. Umat Israel seakan-akan berkata seolah-olah Tuhan tidak mengindahkan kehidupanmu. Tuhan tidak memperhatikan hakmu. Itulah yang dikatakan oleh umat Israel. Sehingga Nabi Yesaya mengingatkan, mengapa engkau berkeluh kesah seolah-olah Tuhan Allahmu tak tahu engkau susah. Karena hidupnya di tengah-tengah pembuangan, hidup dalam keadaan menderita, hidup dalam keadaan tidak enak, tidak menyenangkan saudara. Mungkin mereka rindu kampung halamannya, mungkin mereka ingin bebas di sana. Nah saudaraku, di dalam Mazmur 13 ayat 2 dikatakan begini, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Nah kalimat dari Mazmur 13 ayat 2 ini mau menunjukkan bahwa seseorang atau umat yang sedang menderita sudah begitu lama. Orang kalau sudah lama menderita dan bertanya, Tuhan sampai kapan sih? Saya mau lihat engkau punya tindakan. Saya pernah mengatakan begitu. Ya, saya nggak usah cerita kasusnya dah. Adik saya gitu ya. Di situ Tuhan belum menjawab sejak pandemi sampai berakhir. Saya sudah berdoa. Saya bilang, Tuhan sampai kapan engkau bertindak? Saya mau lihat endingnya apa. Akhirnya Tuhan menolong juga. Walaupun belum tuntas, tapi bertahap. Nah, jadi orang dalam keadaan tertindas, dalam keadaan menderita bertanya, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku? Berapa lama lagi Tuhan kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Nah saudara, seringkali kita ngomong begitu. Berapa lama lagi Tuhan? Kapan Tuhan? Kita mengeluh kepada Tuhan. Nah saudara, respon manusia terhadap kondisi kritis yang pertama-tama adalah kalau manusia sudah tidak tahan lagi dalam menghadapi pergumulan hidup, mereka pergi kemana? Ke dukun, orang pinter. Sakit sudah lama enggak sembuh-sembuh. Wah, ada tetangga bilang itu dukun pinter, itu bisa menyembuhkan, itu waduh sembuh tokcer. Betul? Coba kita buka Imamat 19. Ya, Bapak Ibu, kita buka Kejadian, Keluaran, Imamat. Ya, Imamat pasal 19. Kalau ada yang mau baca, silakan supaya nggak ngantuk gitu loh. Imamat 19 ayat 31. Ya, Imamat 19 ayat 31 bunyinya begini. Janganlah kamu berpaling kepada arwah, kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dengan demikian menjadi najis, karena mereka akulah Tuhan Allahmu. Ya. Tuhan memerintahkan Musa untuk memberikan wejangan, memberikan hukum-hukum kepada Musa dan umat Israel dalam Keluaran. Mereka diingatkan sebab dalam perjalanan itu mereka akan berjumpa dengan bangsa-bangsa asing yang tidak mengenal dengan Allahnya. Karena itu mereka mengingatkan, jangan kau pergi kepada arwah. Ingat Saul, ketika Saul dikepung oleh tentara Filistin, ya, sementara rakyat meminta, kita mesti bertindak, jangan lelet, jangan lemot. Akhirnya Saul pergi ke dukun. Disitulah dosa terbesar dalam diri Saul. Akhirnya dia digantikan oleh Daud. Nah, saudara-saudaraku,
ketika manusia berada dalam kondisi kritis, di dalam penderitaan yang amat berat, kita pergi ke tempat-tempat dukun seperti itu. Yang kedua, kita pergi menyembah berhala buatan manusia. Ya, Yesaya 44 ayat 9. Coba kita lihat saudara, lanjutan daripada kitab Yesaya. Ya, Yesaya 44, tadi kan kita baca ayat 6 sampai dengan 8. Kemudian kita baca ayat 9-nya saudara, bunyinya begini. Ya. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Jadi saudara, seringkali kita membuat patung-patung, berhala-berhala zaman dulu sama sekarang beda. Ya, artinya apa? Itu idol, saudara. Idol itu apa? Itu idol sesuatu yang kita puja, mengidolakan. Hati-hati, jangan sampai kita mengidolakan zaman sekarang. Zaman dulu idolnya itu bentuknya patung. Sekarang apa? Uang bisa. No money, no dong. Gitu. Di dalam Timotius katakan, janganlah engkau mencintai uang. Kita punya idol-idol lainnya. Ya, benda-benda tertentu yang kita idolkan, saudara. Itu berhala-berhala di dalam kehidupan kita. Masih banyak, saudara, ketika kita menghadapi krisis, kita lari dari Tuhan. Kita menjauh daripada Tuhan. Kita berteriak, sudah Tuhan tidak tolong kita. Akhirnya kita pergi ke tempat-tempat yang macam-macam. Nah ini pelarian, bisa narkoba, judi, macam-macam saudara. Ya, saudara, apa itu lalang yang menjadi bagian daripada Matius 13 tadi? Ya, lalang itu, penabur lalang adalah si iblis atau si jahat. Tadi sudah ada penjelasan, ya. Serupa tapi tak sama. Lalang sama gandum serupa tapi tak sama. Dia tumbuh jenisnya sama, saudara. Tumbuhannya mirip, saudara. Tetapi Tuhan katakan jangan, nanti saja. Oke, yang ketiga, lalang itu menurunkan hasil produksi gandum. Itu merusak tanaman gandum. Lalang itu beracun. Lalang itu umat Tuhan hidup di tengah lalang yang jahat. Nah saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan. Ya, jadi kita hidup di tengah-tengah lalang. Kita sebagai orang yang percaya adalah gandum yang ditanam dari benih yang baik, tetapi muncul suatu ketika lalang-lalang yang ditaburkan oleh si iblis, si jahat itu, saudara, ingin mengganggu umat manusia. Nah, saudara, kita ini umat Tuhan, banyak gangguan di dalam hidup kita, saudara. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 16, kita mencari keadilan. Aduh, kita tidak menemukan keadilan. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 16. Di mana tempat pengadilan, di situ tidak ada keadilan. Kemana kita pergi? Banyak orang-orang yang jahat. Oknum-oknum yang menjual belikan keadilan dan kebenaran. Kita mencari kebenaran dan keadilan. Enggak bisa kita temukan, saudara, di dalam dunia ini. Kemudian 2 Timotius 3 ayat 2 sampai dengan 7. Itu tanda-tanda manusia hidup di zaman akhir. Ya, coba saya ingin bacakan di dalam 2 Timotius. Ya, 2 Timotius agak ke belakang. 2 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai 7. Ya, begini bunyinya.
Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Nah, itulah manusia. Karakter manusia di zaman akhir sangat mengerikan. Nah, saudara, karena itu bagi kita yang punya anak kecil, ya, pasangan muda, didiklah anak-anak kita. Ya, kalau ditanya, Pak Pendeta, bagaimana caranya mendidik anak? Nah, saudara, jangan sudah tua. Didiklah anak di bawah 12 tahun, teaching dengan pengajaran. Setelah 12 tahun ke atas, coaching, pendampingan. Tidak bisa lagi kita gunakan teaching pada anak-anak yang sudah besar. Kalau kita menggunakan itu teaching pada anak-anak yang sudah besar, kita terlambat. Jangan menyesal. Nah, di sini ada guru penabur. Ya, saya bersyukur. Saya tanamkan nilai-nilai karakter, nilai-nilai Kristiani pada anak saya. Benar, saudara. Ini bagaimana anak saya itu adalah gandum yang ditanam di tengah dunia. Ini contoh soal. Anak saya tuh kuliah. Ya, saya nggak sebutkan di mana. Temennya cewek. Nama anak saya Agatha. Tak, ini rokok, kamu isep. Anak saya nolak. Terus ditawarin lagi, tak, ini rokok. Terus diambil rokok itu, ini pertama kali dan yang terakhir. Rokok itu dibuang ke sampah. Tak. Saya bilang, hebat kamu berani. Nah, inilah saudara contoh gandum yang ditanam di tengah-tengah lalang yang jahat. Yang mau mencoba anak-anak kita untuk merasuk, untuk menggoda anak-anak kita. Bisa terpengaruh oleh lingkungan. Karena itu Bapak Ibu, didiklah anak-anak kita. Ya, saya juga kadang-kadang berpikir, saya sudah didik anak, terus nanti kalau saya meninggal, bagaimana kelanjutannya? Itu urusan dia lah. Yang penting saya sudah tanamkan, bagaimana belajar sosial, bagaimana menjadi berkat. Itu nilai yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Banyak jemaat yang bertanya, gimana sih mendidik anak? Saya bilang, kalau anak Anda di atas 12 terlambat. Ya, peran istri juga penting, istri saya penting. Di tengah pada malam hari pendeta biasa sibuk, istri ngajarkan berdoa, ngajarkan tokoh-tokoh Alkitab, nilai-nilai kebenaran, mengajarkan tentang teman hidup. Jangan malu, anak belum umurnya. Nggak apa-apa, prolog. Bagaimana mendapatkan pasangan yang baik. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan di sini, bahwa kita ini gandum yang ditanam di tengah-tengah lalang. Banyak sekitar kita lalang-lalang yang begitu jahat, saudara. Sanggupkah kita? Bertumbuhkah kita? Jangan sampai gandum itu malah hancur, ditekan oleh lalang-lalang yang menghimpitnya. Inilah pastoralnya yang saya katakan. Kalau minggu lalu tentang misiologi, yang saat ini tentang pastoral. Nah, saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, jawab Tuhan itu. Seorang musuh yang melakukannya lalu berkata, lah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Rasanya, waduh, hamba-hambanya ini nggak tahan. Lebih baik dicabut aja dah lalang itu, ya, sangat mengganggu, sangat merugikan, beracun. Tapi apa kata Tuhan itu?
Dia menjawab, tidak usah. Karena kalau kalian mencabutnya pasti ada gandum-gandum yang ikut tercabut. Bentuknya mirip, sama, serupa tapi tak sama. Kalau kamu mencabutnya, kalau kamu enggak ahli, kalau kamu enggak jago membedakan, maka gandum itu akan tercabut. Sayang sekali. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, disinilah biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai menuai. Pada waktu itu akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian dikumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Tunggu sampai pada akhirnya baru ketahuan buah gandum dan lalang. Gandum itu kalau sudah besar merunduk, kalau lalang tidak, tetap dalam kesombongannya dia berdiri. Disitulah gandum-gandum itu dipisahkan. Disitulah berkas-berkas lalang dicabut, diikat dan dibakar. Pada akhir zaman nanti, ya, akan dibedakan mana yang umat Tuhan yang setia, mana yang tidak. Nah, saudara-saudaraku, implikasi daripada perenungan kita saat ini, jangan takut. Seperti dikatakan pembacaan tadi, Yesaya 44 ayat 8. Jangan takut dan gentar. Hidup di dalam ketakutan tidak bermanfaat. Ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan itu normal. Karena kita manusia. Kalau kita nggak punya rasa takut dan gentar, itu namanya kita mesin robot. Tapi jangan sampai ketakutan kita itu menguasai kehidupan kita. Ketakutan itu membuat kita berpacu lebih baik lagi. Ini yang pertama, implikasi daripada perenungan khotbah saat ini. Nah, saudara, firman Tuhan katakan jangan takut. Ya, di dalam Yesaya pasal 44 ayat 8. Yang kedua, saudara, butuh kesabaran dan ketabahan. Ya, memang sih kalau kita melihat rasanya melihat dunia ini, waduh, semakin empat, saudara, menyebalkan. Contoh saja, menjelang pemilu, ya, kelompok-kelompok, menggemaskan, banyak bohongnya, saudara, banyak ngibulnya, rasanya hati kita panas. Tapi di sini kita belajar sabar dan tabah. Biarlah Tuhan yang menolong kita ini. Ya, kesabaran dan ketabahan itu dibutuhkan. Tinggal nanti pada waktunya Tuhan akan bertindak. Saya bilang, manusia itu boleh bebas dari hukum alam. Hukum alam artinya gini, manusia boleh bebas dari hukum pengadilan. Karena dia berkuasa, dekat dengan oknum pejabat, dia punya duit, dia bebas dari hukum pengadilan. Tetapi dua hal manusia tidak bisa lepas, yaitu hukum alam dan hukum Tuhan. Apa itu hukum alam dan Tuhan? Hukum alam adalah manusia akan mati kapanpun juga. Mati, koid. Yang kedua, setelah mati dia akan diperhadapkan hukum Tuhan. Tuhan akan mengadili, Tuhan akan bertindak. Disitulah, saudara. Jadi dua hukum yang tidak bisa manusia hindarkan. Hukum alam dan hukum Tuhan. Hukum di dunia manusia boleh menghindar. Nah, saudara, kita butuh kesabaran. Kita butuh ketabahan. Yang ketiga, kualitas gandum atau iman kita tetap terjaga sampai akhir zaman. Jangan sampai kita juga tergoda dengan lalang-lalang musuh si jahat itu, si racun itu yang merusak kehidupan kita, sendi-sendi kehidupan kita. Biarlah kita menjaga iman kita, tetap terjaga lewat ibadah, ya, lewat persekutuan, lewat pembacaan Alkitab. Iman kita terjaga dengan baik. Yang keempat, saudara, implikasi perenungan, ada kesempatan bagi lalang untuk bertobat. Ya toh, siapa tahu lalang itu, si jahat itu bertobat. Ya, banyak
lalang-lalang yang jahat itu bertobat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, ini yang penting buat kita. Tapi kita tahu bahwa Allah tidak tinggal diam. Allah turut bekerja. Nah, saudara, Allah menyatakan dirinya. Ya, yang pertama-tama kita lihat Allah omniscience. Ini tulisannya terbalik N dan E. Omniscience. Allah maha tahu. Allah bukanlah Allah yang terkungkung dalam satu tempat. Pendengaran Allah jauh, tahu semua. Allah bukan manusia. Kalau manusia kita hanya terbatas di tempat ini. Di tempat lain saudara tidak mendengar. Saya tidak mendengar. Kita tidak melihat orang lain. Tapi Allah mengetahui karena dia pencipta. Allah maha kuasa. Yesaya mengingatkan, bukankah Allah menciptakan dari ujung bumi ke ujung bumi. Tuhan mengetahui apa yang terjadi. Makanya saya percaya bahwa mujizat Tuhan tidak hanya terbatas oleh waktu dan ruang pada zaman itu. Tapi Allah tetap bekerja sampai saat ini. Yang kedua, Allah omnipresent. Allah omnipresent. Dia hadir dimanapun kita berada. Dia hadir. Saudara kita mesti yakin ini. Allah hadir. Yang ketiga, Allah omnipotence. Allah maha kuasa. Allah itu luar biasa. Di keperkasaannya itu melebihi segala bentuk apapun juga. Tapi jangan kita uji Tuhan kita. Ya, Allah itu hebat. Allah itu hebat. Nah, saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, kita mesti yakini, saya membiasakan diri. Kalau saya bangun pagi, program kerja saya pagi hari ini apa? Saya minta pimpinan Tuhan. Tuhan, saya pengen melakukan ini. Hari ini tugas saya begini-begini. Tolong Tuhan. Biarlah kita membawa semua aktivitas kita, kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan yang menonton kita. Dan saya merasakan berkat dan pimpinan Tuhan itu luar biasa. Betul, saudara. Ya, mungkin saya akan tutup dengan satu cerita. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar bagaimana kesaksian dari orang-orang India yang menjadi Kristen itu di daerah Assam. Ya, ada satu keluarga yang bertobat mengenal Tuhan Yesus. Tapi kepala keluarga itu, saudara, tidak menyukainya, membawa penduduk setempat mengepung keluarga itu dan memberi satu ancaman. Kalau kamu nggak bertobat, tidak balik lagi ke agama yang dulu, anak-anakmu akan mati. Nah, saudara, si bapak itu menyanyikan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Akhirnya anak itu dibunuh. Kepala suku itu atau daerah itu mengancam lagi. Kalau kamu tidak kembali ke agamamu semula, istrimu akan dibunuh. Bapak itu tetap menyanyikan, mengikut Yesus keputusanku. Ya. Ini lagu yang menjadi indah. Akhirnya istrinya dibunuh. Kepala penduduk itu, kepala suku itu juga mengancam lagi, kalau kamu tidak kembali ke agama semula, kamu akan dibunuh. Tetap si bapak itu menyanyikan, walau salib di depan, nah aku mengikut Yesus. Akhirnya bapak itu dibunuh. Orang yang mengaku percaya di tengah lalang-lalang yang jahat itu, saudara, mengancamnya. Tapi dia tetap tegar.
Setelah satu keluarga itu dibunuh, tidak lama kemudian bapak itu dan penduduk setempat bertobat dan mengikut Tuhan. Nah, inilah satu kesempatan bagi lalang-lalang yang belum mengenal Tuhan untuk bertobat. Nah, Bapak Ibu, marilah kita juga sebagai gandum pilihan, benih pilihan Allah yang Allah tanam di tanah yang baik. Biarlah iman kita teguh. Kita jangan ragukan Tuhan. Dia gembala kita yang baik. Dia menuntun kita. Dia menyertai kita. Kepada siapa kita akan mengadu? Kepada siapa kita berserah? Hanya Yesus yang sudah menjamin, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana jemaat? Jawaban kita, Tuhan memberkati. Amin. Kita memasuki saat hening. Boleh organis mengiringkan lagu instrumental. Saudara, mungkin kita tidak kuat menghadapi dunia ini yang penuh dengan lalang-lalang yang jahat menindas kita. Marilah kita renungkan lagu ini. Saudara, kita fokus di depan kita ada Yesus. Kita lihat di depan kita ada Yesus. Mungkin saudara dalam keadaan terbeban dalam hidup rumah tangga keluarga kita. Fokuskanlah pikiran dan hati kita di depan Yesus. Dia berjalan mendekati kita, terus berjalan mendekati kita. Yesus membuka tangannya, memeluk kita, membelai rambut kita. Rasakan belayan tangan Yesus, rasakan pelukan Yesus. Yesus berkata, aku mencintai engkau. Engkaulah benih gandum yang kukasihi. Dengarkanlah ucapan Yesus yang penuh baik, yang penuh kasih, yang mencintai saudara. Rasakan pelukannya, rasakan belayannya. Nikmati ucapan Yesus. Dia mencintai kita, dia mengasihi kita. Saudara, katakan pada Yesus, aku mengasihi engkau, Tuhan. Aku ingin menjadi benih gandum yang bertumbuh dengan baik. Tuhan, terima kasih. Biarlah di hitungan ketiga kita boleh merasakan damai. 1, 2, 3. Kita hidup damai bersama Tuhan. Amin. Ya, kita dengarkan pujian dari guru-guru TK 11 Penapur.